Yo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Arsimatra bersama saya Rian Wibowo. Ya, kali ini kita akan membahas suatu desain dengan berukuran 4x16 meter. Ya, akhir-akhir ini kita akan banyak mengupload tentang desain yang mempunyai ukuran lebar muka itu antara 4-5 meter. Jadi bagi Anda yang punya tanah berukuran itu, silakan pantengin terus channel ini. Mungkin Anda yang mau kasih usulan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk cek di WhatsApp dan juga di Instagram katalog kami, karena di situ kami punya desain-desain yang bisa Anda beli lengkap dari gambar kerja beserta RAB-nya. Nah, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Anda juga bisa langsung membeli desain rumah yang ada di video ini langsung melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung kita mulai video pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail, kita simak dahulu denah rumah kali ini. Berdiri di atas lahan berukuran lebar 4 meter dikali panjang ke belakangnya 16 meter. Di lantai 1 kita punya satu carport dan ada taman di bagian depan. Lalu kemudian ada ruang tamu, ruang makan, pantry, dapur kotor, kamar mandi luar, dan area di taman belakang untuk sirkulasi dan pencahayaan secara vertikal. Kemudian terdapat tangga untuk naik ke lantai 2, di mana kita langsung disambut oleh satu ruang keluarga. Di bagian belakang kita punya satu kamar tidur yang lengkap dengan taman kecil di bagian belakang dan juga kamar mandi dalam. Lalu beranjak ke area depan, kita punya satu lagi kamar utama yang lebih besar, dan juga tentunya terdapat satu kamar mandi dalam dan terdapat juga area balkon di bagian depannya. Dibangun di atas lahan 4x16 meter, berdiri bangunan 2 lantai dengan luasan total sekitar 106 meter persegi. Apabila kita kalikan dengan 4 juta, itu berarti biaya bangun dari rumah ini adalah mulai dari 400 jutaan. Ini tergantung dari metode kerja, lokasi, dan spesifikasi material yang Anda gunakan. Misalnya dalam contoh ini, dengan detail-detail yang seperti ini kemungkinan akan sedikit lebih tinggi biaya bangunnya. Karena seperti kita lihat sendiri, detail-detail dari bangunan ini cukup spesifik dan memerlukan biaya yang lebih mahal. Desain fasad dari bangunan ini mengusung tema industrial yang berpadu dengan natural. Jadi banyak sekali kita lihat ornamen berbahan dari besi dan berpadu dengan material-material batu bata ekspos, dan ditambah adanya tanaman-tanaman rambat yang akan menjadikan rumah ini tampak sangat asri sekali. Untuk desain carportnya, perlu diperhatikan di arah manakah bangunan Anda. Karena dengan menggunakan atap transparan seperti ini, resikonya adalah panas di dalam carport ini. Di sebelah carport, kita punya taman kecil untuk penghijauan. Taman ini biasanya terdesain secara otomatis karena ada peraturan GSB yang harus kita patuhi. GSB ini adalah jarak yang diizinkan untuk kita membangun, biasanya antara 4 meter sampai 5 meter dari jalan. Ini khususnya untuk Anda yang mempunyai tanah berada di pinggir jalan besar. Oke, selesai dari luar, kita masuk ke dalam rumahnya.
Setelah memasuki pintu dan kita berbelok ke kiri, kita mendapati satu ruang tamu yang cukup nyaman sekali. Ruang tamu ini pun juga bisa berfungsi sebagai ruang keluarga. Kita bisa menempatkan satu TV di area ini. Di bagian tengah dari rumah ini, terdapat satu meja makan yang cukup panjang. Kali ini kita mendesain dengan meja makan yang muat untuk 6 kursi. Area makan ini berhadapan langsung dengan taman. Taman ini pun opsional. Apakah kita akan tetap menerapkan desain taman ini atau akan mengubahnya dengan menjadikan desain kabinet di bawah tangga? Bersebelahan dengan ruang makan ini terdapat satu pantry, yaitu dapur bersih yang bisa kita gunakan untuk hanya sekedar membuat kopi atau hanya sekedar membakar roti. Untuk dapur kotornya, kita punya di bagian belakang ini. Lurus ke bagian paling belakang, terdapat satu buah taman kecil, yang gunanya adalah untuk sirkulasi udara dan cahaya. Nah, masih satu area dengan pantry, disinilah terdapat dapur kotor. Kita bisa beraktivitas untuk mencuci dan memasak di area ini. Jadi, secara keseluruhan ruangan, dapur kita ini cukup besar ya. Tidak lupa untuk kita mendesain, terdapat satu buah kamar mandi di area paling belakang ini. Di area kamar mandi ini terdapat satu kloset duduk dan satu area shower. Oke, selesai di lantai 1, saatnya kita naik ke lantai 2. Begitu naik ke lantai 2 dan kita berbelok ke kiri, kita mendapati satu area kamar tidur anak. Kamar tidur anak ini punya akses untuk ke area taman belakang kecil tadi. Karena terbatasnya jumlah kamar tidur di rumah ini, maka kami mendesain kamar tidur ini dengan kamar tidur bunk bed atau kamar tidur susun, supaya satu kamar tidur ini bisa muat untuk 2 anak. Kamar tidur ini pun cukup istimewa, karena dia mempunyai satu kamar mandi dalam lengkap dengan satu wastafelnya. Di area kamar tidur ini, kita hanya menempatkan satu almari pakaian. Kenapa tidak terdapat meja belajar untuk anak-anak? Nah, meja belajar bisa kita tempatkan di area keluarga di tengah ini. Nah, di area tengah inilah bisa menjadi multifungsi, bisa menjadi area keluarga, bisa menjadi area belajar, ataupun hobi-hobi yang lainnya. Ruang keluarga ini punya void yang menghubungkan ke ruang di bawahnya. Selesai dari ruang keluarga, kita menuju ke ruang tidur utama. Ruang tidur utama ini sedikit lebih besar. Di dalam kamar tidur ini terdapat satu dipan berukuran besar, satu nakas, satu meja rias, dan juga satu wardrobe. Bahkan kita juga bisa menempatkan satu panel TV di area dinding ini.
Di dalam kamar tidur utama ini dilengkapi juga dengan satu kamar mandi dalam. Terdapat satu kloset duduk dan satu area shower. Yang paling istimewa dari kamar tidur utama ini adalah kamar ini memiliki balkon yang menghadap ke depan. Jadi kita bisa bersantai menikmati udara yang segar di area balkon ini. Ya, itulah inspirasi desain rumah kita kali ini dengan lebar depan hanya 4 meter. Meskipun hanya dengan 4 meter, kita bisa mendapatkan satu desain rumah yang sangat istimewa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.